Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang boiler. Yang pertama, apa sih boiler itu? Boiler atau pesawat uap atau ketel uap adalah alat yang banyak dipakai oleh berbagai perusahaan untuk memproduksi uap atau air panas yang akan digunakan untuk memanaskan suatu permukaan untuk mencuci suatu alat. Jenis boiler terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada exhibition boiler atau boiler pameran, yaitu ketel uap yang antik atau historis yang menghasilkan uap atau air panas dengan tujuan untuk menghibur atau mendidik masyarakat atau digunakan sebagai demonstrasi transportasi turis atau pameran. Yang kedua ada high pressure boiler atau boiler tekanan tinggi, yaitu sebuah ketel uap yang menghasilkan uap air atau uap zat kimia lain yang dihasilkan dalam tekanan yang lebih dari 15 psig atau air yang dipanaskan lebih dari 250 derajat Fahrenheit dan tekanan lebih dari 160 psig dari eksternal ke dalam ketel uap itu sendiri. Yang ketiga ada low pressure boiler atau boiler tekanan rendah, yang berarti ketel uap yang uap air atau uap lainnya dihasilkan pada tekanan yang tidak lebih dari 15 psig atau air yang dipanaskan pada suhu yang tidak lebih dari 250 derajat Fahrenheit dan dengan tekanan yang tidak lebih dari 160 psig. Keempat ada model hobby boiler. Ketel uap ini menghasilkan uap baik ditempatkan secara permanen atau berpindah dan digunakan dengan tujuan untuk menghibur atau pameran teknologi uap. Ketel uap ini tidak melebihi 20 kaki kuadrat permukaan panas. Diameter kulit 16 inci, volume 5 kaki kubik, tekanan 150 psig. Kelima ada water heater. Water heater berarti bejana tertutup di mana air dipanaskan dengan pembakaran bahan bakar listrik atau dengan sumber dengan tekanan 160 psig serta suhu tidak lebih dari 210 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, apa saja bahaya boiler? Bahaya boiler yang pertama ada risiko ledakan, uap bertekanan tinggi, gas mudah meledak, zat kimia, gerakan mesin, dan permukaan panas. Ada 4 resiko besar yang bisa menyebabkan kecelakaan besar dari operasional ketel uap. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama ada pelelehan, kedua ledakan termal, ketiga ledakan bahan mudah meledak, keempat tekanan uap berlebih. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Yang pertama ada rekayasa teknis, meliputi normal operating water level atau NOEL, ada try-shocks, safety valve, dan burner control system. Ada pula pengendalian administratif. Yang pertama ada membangun komunikasi, kedua boiler block, ketiga perawatan air, ketiga pemeriksaan berkala, keempat fire safety plan, kelima chemical safety, dan yang terakhir ada lockout. Dan pelindungan dalam pengendalian risiko terakhir adalah alat pelindungan diri. Selanjutnya ada rekayasa teknis. Normal operating water level atau NOL biasanya ditempatkan di tengah dari gout glass yang merupakan kaca khusus untuk melihat kondisi air dalam ketel uap. Selanjutnya ada try-shocks. Semua ketel uap setidaknya harus memiliki 2 alat untuk mendeteksi tinggi air di dalam ketel uap. Ketiga ada rekayasa teknis, yaitu safety valve. Safety valve adalah alat yang memungkinkan uap keluar dari boiler dalam kondisi tekanan uap di dalam ketel uap berlebih. Keempat, burner control system. Semua ketel uap modern memiliki sistem perlindungan pembakaran yang memantau pembakaran atau burner agar dalam operasi yang normal. Selanjutnya adalah pengendalian administratif. Yang pertama itu membangun komunikasi.
Operator boiler harus mengomunikasikan segala kelainan yang ada dalam ketel uap segera kepada atasan. Kedua, boiler block merupakan kumpulan checklist yang berkaitan dengan operasional dan keselamatan boiler. Ketiga, ada perawatan air. Air dalam boiler harus diperiksa secara periodik. Pemeriksaan ini terkait dalam aspek keselamatan karena mineral yang berada dalam air dapat menyebabkan timbunan deposit dan memicu panas yang berlebih atau overheat pada bagian ketel uap. Keempat, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala kepada peralatan dapat dilakukan dengan memeriksakan bagian-bagian dari ketel uap, seperti stream traps, pompa, dan lain-lain. Kelima, ada fire safety plan. Fire safety plan terdiri dari lokasi alarm kebakaran, APAR, electrical breaker utama, hydrant, dan jalur keluar dari setiap area di fasilitas yang ada. Keenam, chemical safety. Tempat yang berisi zat kimia berbahaya harus dilabeli dengan identitas material berbahaya sesuai dengan peringatan bahaya kimia. Ketujuh, lockout. Lockout atau take out merupakan alat untuk mengendalikan energi bahaya dalam bekerja pemeliharaan boiler. Selanjutnya, alat pelindungan diri. Kacamata safety merupakan alat pelindung diri yang wajib dipakai di area boiler untuk melindungi mata atau wajah dari partikel yang bertebangan, zat kimia, baik cair ataupun gas, dan lain-lain. Tambahan face shield wajib digunakan dalam kasus kontak dengan zat kimia atau feed water. Perlindungan mata ini diatur dalam OSHA 29 CFR 1910.133. Eye and face protection. Proteksi standar untuk mata dijelaskan dalam ANSI Z87.1/1989. Practice of occupational and educational eye and face protection. Selain itu, tambahan earplug atau earmuff juga bisa dipertimbangkan dalam kasus kebisingan ketel uap melebihi ambang batas. Sekian dan terima kasih.